ada ini apa, exernya juga nggak dibukain, entah siapa yang tinggal, kosong lompong. Oke, thank you. Ini pengganti episode 169, 172 DRAFT Final 1. TXT, Jalanan Rumah Dita. Siang Saka lalu lirik kanan kiri dan sekitarnya dengan wajah ketakutan. Saka menemukan ada tempat untuk bersembunyi sekaligus bisa melihat keadaan di rumah Dita. Tempat bersembunyi bisa disesuaikan. Saka langsung bersembunyi sambil memperhatikan apa yang dilakukan si penagih utang. Paralel with 1, TXT. Rumah Dita. Siang Dita buka pintu. Wajahnya yang tersenyum karena dipikir Saka malah berubah menjadi mendelik, kaget. Ada dua penagih utang dengan wajah sangar. Penagih hutang langsung galak. Penagih hutang satu mana Saka? Dia belum bayar juga hutangnya. Dita, suami saya nggak di rumah. Nanti kalian bisa balik lagi. Di saat itu, ada ibu-ibu julid yang lihat penagih hutang datang ke rumah Dita. Mereka lalu gosip. Ibu julid tidak tahu kalau ada Saka yang ngumpet. Tapi Saka bisa tahu ada ibu julid. Ibu JULID 1I. Ih, itu apaan ya? Buat ulah apa lagi ya, Dita? Ibu JULID 2 paling masalah utang. Dia kan hidup kayak sosialita. Padahal kerelita. Ibu JULID 1 harus direkam ini. Ibu JULID 2 iya. Ibu julid langsung ambil kamera dan ngefoto sekaligus video. Nama Pak Dita menutup pintu. Tapi salah satu penagih hutang menahan pintu itu. Membuat Dita jadi semakin takut. Penagih hutang 2 lo jangan bohong. Penagih hutang 1 kamu jangan coba-coba menyembunyikan suami kamu. Dita, saya gak bohong. Buat apa saya bohong? Penagih hutang 2 lo jangan macem-macem sama kita ya. Dita dibilangin saya gak bohong. Penagih hutang gak percaya dan memaksa masuk ke rumah. Dita lalu lihat ke arah ibu julid yang nampak senang melihat Dita dimarahin penagih hutang. Dita, ibu julid itu pasti lagi ngetawain gue. Sialan. Saat penagih hutang udah masuk, Dita melihat Saka yang bersembunyi ketakutan dan kayak smirk. Dita lah. Itu Saka. Kasihan banget kamu Sak. Sampai ngumpet begitu. Udah persis tikus gat yang sembunyi dari kucing ganas. Dita smirk. Pas Saka kayak lihat lagi ke arah rumah Dita, sekaligus lihat ke arah Dita, Dita langsung mengalihkan pandangan dari Saka dan pasang tampang panik dan cemas lagi. Dita, Pak, tolong jangan masuk sembarangan. Ini rumah saya Pak, tolong jangan Pak. Cutu, 1, TXT. Taman, siang Dante masih santai saja temani Selin sambil sesekali ngurus kerjaan. Nelpon atau ngecek dokumen di HP Ortep. Selin yang jadi nggak nyaman di sebelah Dante karena Dante kayak nggak terpengaruh dengan keberadaan dia. Selin, kamu nggak mau balik ke kantor aja, biar lebih nyaman kerjanya. Dante di sini juga nyaman kok, kan ada kamu. Selin dasar, mulut manis. Tapi dia balas ke Dante dengan nada lembut. Selin, aku yang nggak nyaman sama kamu. Aku tuh kesini mau nenangin diri, kamu malah di sini. Dante mau balas ucapan Selin, tapi Dinda keburu nongol dan membuat Selin kesal. INSERT. Dinda lewat dan lihat Selin dan Dante lalu mendekat. Dinda, loh Dante. Selin lagi apa di sini? Selin datang lagi nih satu yang bikin kesel. Selin menatap Dinda dengan pandangan gak suka, tapi Dinda berusaha nampak akrab dan biasa aja ke Selin. Cutu, 1, INT. Kantor Wijaya. Siang Coki buru-buru balik kantor abis nganterin Sisil. Dia jalan dengan wajah panik. Coki, semoga masih belum telat untuk ngikutin Galvin hari ini. Jedak, harusnya si Galvin masih di kantor sih. Gue udah sengaja makan siang cepat-cepat juga. Gue harus ketemu sama Galvin. Tapi ternyata dicek di ruangan Galvin. Ternyata Galvin gak ada di ruangannya. Wajah Coki jadi tambah panik. Coki, ya Galvin udah keluar lagi. Kemana sih dia jam segini? Ada sekretaris Galvin jalan. Coki langsung nanyain dengan nada buru-buru. Coki, Pak Galvin kemana ya? Sekretaris itu bisik-bisik ke Coki. Coki, oke, Tang Yu.
Sekretaris lalu pergi. Muka Coki langsung cerah pergi kemananya mute biar penonton kayak mikir wah ketemuan lagi nih Galvin sama Ariana. Cutu, 1, INT. Rumah Dita. Siang penagih hutang kayak cari-cari Saka kalau disembunyikan Dita. Dia cari ke kamar mandi, ke semua tempat di rumah Dita. Dita udah saya bilang berapa kali sih, Saka nggak ada. Penagih hutang 1 kamu jangan bohong. Katakan, disembunyikan di mana Saka? Penagih hutang masih sibuk mencari Saka. Dita saya gak bohong, suami saya sedang keluar. Penagih hutang 2 bos, kayaknya kita habisin aja barang-barang berharga di rumah ini. Penagih hutang 1 ya udah, sikat semua yang ada. Akhirnya mereka cari-cari barang berharga yang bisa diambil dan bawa keluar, bisa disesuaikan barangnya apa. Wajah Dita kayak santai saja lihat barang-barang itu dibawa, sambil sesekali akting sedih dan panik supaya Saka yang ngintip gak curiga. Dita jangan dong, tolong jangan. Penagih hutang 2 diem loh. Penagih hutang 1 disembunyiin di mana lagi barang-barang berharga kamu? Hah? Dita saya tuh nggak punya barang berharga banyak di sini. Paling laptop suami saya dan jam tangan aja, sengaja sebut barang berharga Saka. Penagih hutang 1 dia sembunyiin di mana laptop dan jam tangannya. Dita menunjuk lemari. Dita malah kayak nunjukin barang-barang berharga Saka yang akhirnya diambil sama penagih hutang buat jaminan. Penagih hutang 2 ada lagi gak? Semua barang ini belum cukup untuk nutupin utang suami lo. Dita ada lagi sih, dia punya simpanan uang meski sedikit di situ. Dita nunjuk laci kecil, penagih hutang 1 ambil semuanya. Penagih hutang 2 siap, penagih hutang lalu ambil beberapa uang ratusan ribu simpanan Saka. Penagih hutang 2 cuma segini bos, beberapa ratus ribu aja. Penagih hutang 1 ya udahlah, daripada enggak sama sekali. Tapi coba kita cari lagi, pokoknya semua yang bisa dijual, bawa semua. Penagih hutang lalu cari-cari benda lain dan ambilin semuanya. Mereka kuras semua harta Saka. Sementara, Dita tersenyum smirk. Veo, Dita kere deh kamu. Saka, rasain, cutu, 1, INT. Sebuah tempat, siang SCNE mimpi Riri. Ini adalah scene mimpi Riri yang dibuat seolah nyata di mata penonton. Galvin ketemuan sama Ariana. Galvin menenangkan Ariana yang sedang nampak panik. Galvin, aku ada link pengacara bagus yang bisa bantu kamu untuk naik banding. Pengacara ini udah sering ngadepin pengacara yang dampingi Saka saat ini, jadi pasti tahu trik-trik yang dipakai Saka. Ariana terima kasih banyak ya, Vin. Kamu selalu jadi hero aku. Aku gak tahu lagi kalau gak ada kamu. Ariana meluk Galvin. Galvin jadi nampak kaget dan sumringah. Galvin, iya sama-sama Rin. Ini kan aku lakukan demi kita juga. Mereka lalu melepaskan pelukannya. Ariana, andai saja dulu aku nikah sama kamu ya, pasti kita udah bahagia. Galvin lalu tersipu dan tersenyum ke Ariana. Ariana balas senyum Galvin. Mereka nampak seperti pasangan yang sweet. INSERT. Riri ternyata sudah berdiri di dekat situ dengan sangat kecewa dan marah. Riri lalu teriak panggil Galvin back to REALITY 1. INT, Rumah Wijaya, kamar, siang CU. Riri teriak Riri Mas Galvin. Riri terbangun dengan kesal. Riri ternyata mimpi. Tangan Riri lalu ke dahi. Dia melepas kompres yang tadi dipakaikan Niken kemudian melemparnya emosi. Riri mengegerutu kesal tapi tetap aja. Mimpi ini kayak nyata dan pas banget dengan situasi saat ini. Riri lalu marah-marah sampai teriak. Riri nyebelin. Galvin tiba-tiba buka pintu kamar. Datang dengan wajah kaget. Galvin, kenapa Ri? Riri kaget. Riri, kok Mas Galvin ada di sini? Cutu, 1, EXT. Aman, siang Selin dan Teh saling pandang dan kayak bingung mau jawab apa saat Dinda ada di dekat mereka. Dante, kamu sendiri sedang apa di sini? Dinda abis makan aja sih, terus dapat telepon dari Ariana ngajak aku nginep. Jadi aku pikir mau sekalian cari sesuatu buat aku bawa ke rumah Ariana. Dante nampak lega sampai keceplosan. Dante, kamu nginep di rumah Ariana jadinya? Selin langsung melirik Dante kesal. Dinda, iya, Dante. Aku udah dibantu Ariana dan dia baik banget. Ajakin aku nginep segala juga di rumahnya. Jadi kayaknya aku harus bawa sesuatu. Tapi belum kepikir, enaknya apa ya? Dinda nampak mikir sambil mandang Dante. Dante seolah mikir juga. Sedangkan Selin seperti cemburu karena Ariana dan Dinda akrab layaknya bestie. Veo, Selin, oh udah akrab banget ya Ariana Dinda sampai udah nginep segala. Dinda lalu tanya ke Selin. Dinda, Selin,
Kalau kamu nggak keberatan, mau nggak temani aku buat beli sesuatu buat Ariana? Kan kamu lebih lama kenal Ariana, pasti tahu selera Ariana. Selin kayak ragu-ragu tapi akhirnya mengangguk dan tersenyum. Selin boleh, why not? Cutu, 1, EXT. Rumah Dita. Siang Dita akting memelas lagi saat sudah di luar rumah. Wajahnya nampak sedih banget. Dita, kenapa kalian ambil barang-barang suami saya? Itu barang berharga suami saya, tolong jangan ambil. Dita sambil akting sambil sesekali melirik ke arah Ibu Julid yang masih ada di sana. Dita, dasar Ibu Julid itu. Dia pasti seneng gue seolah teraniaya. Ibu Julid masih gosipin Dita. Ibu JULID 1 tuh kan. Belagu sih jadi wanita. Melarat ya melarat. Ibu JULID 2 iya. Kasihan banget. Tapi jujur, gue seneng banget sih si pelakor Dita kena batunya. Emang kalau pelakor gak akan pernah bernasib baik sih. Dita lalu melirik ke arah Saka yang sembunyi. Saka sendiri terlihat merasa bersalah banget. Peok, Saka kasihan Dita. Dia harus jadi bahan omongan ibu-ibu julid ini. Batinnya pasti tertekan. Belum lagi dia harus nanggung malu dan kaget karena didatangi penagih hutang itu. Saat penagih hutang akhirnya pergi, ibu-ibu itu juga pergi sambil terus ngegosip. Saka langsung mendatangi Dita. Saka, kamu gak apa-apa kan sayang? Dita kayak pura-pura lemes. Dita kayaknya pusing dan sakit kepala banget aku. Cewu. Saka langsung panik. Cutu, 1, INT, Rumah Wijaya, kamar. Siang Riri langsung menatap Galvin dengan wajah agak kesal. Riri, pasti Mama ya yang kasih tahu. Padahal aku udah bilang Mama jangan kasih tahu kamu. GALVIN, Mama tuh peduli sama kamu. Lagi pula masa kamu mau ngerepotin Mama lagi sakit gini? Udah kita pulang aja. Kamu istirahat di rumah. Atau mau ke dokter aja? Riri, enggak. Kita pulang aja. Aku gak mau ke dokter. Paling istirahat bentar. Udah fit lagi kok. GALVIN, oke. Kalau gitu, jeda. Khawatir kamu tadi marah-marah kenapa? Riri memandang Galvin bimbang. Veo, Riri kasih tahu Mas Galvin yang sebenarnya enggak ya? Galvin lihat keraguan di wajah Riri. GALVIN, kamu mimpi buruk. Riri lalu akhirnya memilih jujur dan ceritain mimpinya. Riri, iya. Jeda, aku mimpi. Aku mimpiin kamu sama Ariana. Kamu bantuin dia abis-abisan sampai kamu cariin dia pengacara hebat biar menang. Biar Ariana dan Saka cerai. Tapi kamu bilang kalau ngelakuin itu karena untuk masa depan kamu sama Ariana. Seolah kamu akan balikan sama dia dan nikahin dia. Ninggalin aku, Mas. GALVIN, itu cuma mimpi kok. Udah ya, kamu cuci muka terus pulang ya. Riri seolah butuh kepastian dari Galvin. Riri, Mas, kamu nggak akan melakukan kayak gitu kan, Mas? Udah cukup rencana kamu kemarin aja yang mau mengenalkan pengacara ke Ariana. Tapi nggak jadikan, Mas. Cewu. Galvin terdiam. Cutu, 1, INT. Cafe Jamais. Siang Yuna kasih tahu Bona dengan nada dingin. Yuna, nanti gue akan pulang cepat karena mau temenin Ariana ketemu pengacara, lalu gue akan nginep di rumah Ariana bareng Dinda juga. Bona, kok Dinda nggak diajak ke sini aja? Yuna diogah, nanti malah digangguin mulu sama lo. Tommy, Yun. Tommy mau tanya tapi Yuna udah keburu ngomel. Yuna, udah. Gue mau kerja dulu. Tommy kesel karena Yuna masih marah saja sama Tommy. Tommy, gue mau tanya. Keburu disamber aja. Yuna tuh, ngomel terus. Kok bisa sih, dulu gue sesayang itu ke dia. Tommy geleng-geleng kepala. Bona, sadar juga lo akhirnya. Gue jawab ya. Yuna cantik dan elo bucin. Itu aja. Bona lalu ninggalin Tommy. Cutu, 1, INT, Rumah Dita. Siang Saka baringkan Dita di posisi nyaman. Saka, kamu butuh apa? Terlihat khawatir. Dita, enggak kok. Aku cuma butuh kamu ada di samping aku aja. Saka mengangguk. Dari sorot matanya ada rasa bersalah ke Dita. Saka, aku minta maaf ya karena masalah penagih hutang ini bikin kamu terseret. Tapi sumpah aku gak pernah hutang apalagi segede itu. Dita, iya gak apa-apa. Kamu juga gak tahu siapa yang lakukan kan? Saka, aku akan cari tahu siapa yang lakukan ini. Nampak wajah kesal di sorot mata Saka. Veo, Dita, dan kamu pasti akan terkejut saat tahu siapa pelaku sebenarnya, Saka. Dita tersenyum smirk saat Saka sedang memalingkan mukanya. Saka lalu perhatian lagi ke Dita. Saka, penagih hutang itu gak nyakitin kamu kan? Dia gak nyentuh atau mukul kamu kan? Sayang. Dita langsung akting kesakitan lagi. Dita, au, kepalaku sakit. Dita memegangi lengannya padahal dia hanya pura-pura. Wajah Saka nampak khawatir dan memegang kepala Dita.
Saka kayaknya kita harus cek deh. Daripada kamu kenapa-napa. Aku juga belum pernah ikut cek kehamilan kamu kan ya? Jreng, Dita panik Saka mau ikut ke Objin. Cutu, 1, EXT, Rumah Wijaya. Siang Galvin ajak Riri ke mobil pelan-pelan. Riri benarkan yang kamu bilang. Kamu nggak lagi ada rencana bantu Ariana di belakang aku kan? Kalau kamu masih bantu dia, aku nggak mau pulang. Galvin iya. Iya, aku nggak bantuin Ariana kok. Swear, Galvin menenangkan Riri. Sedangkan ada raut wajah kebohongan di wajah Galvin. Peok Galvin maaf ya Ri, aku harus bohongin kamu biar kamu gak kepikiran macem-macem. Peok Riri, aku harus pastikan Saka memastikan semua proses persidangan lancar sampai putusan final mereka tidak bercerai. Dari jauh Choki memperhatikan Galvin Riri. Choki seru juga nih memperhatikan Riri yang insecure terus sama Ariana. Emang dasarnya Riri juga jauh sih kalau dibandingin vitamin A gue. CU, Choki Smirk, Cutu, 1, INT. Sebuah tempat, siang Dinda sedang jalan di sebuah koridor bareng Dante dan Celine. Dinda cel, mana yang oke untuk dikasih ke Ariana? Buah atau makanan ya? Ariana sukanya apa? Dinda berusaha ramah ke Celine sementara Celine jawab pendek-pendek. Celine makanan. Dinda makanan yang kayak gimana ya? Ada ide enggak? Please tell me. Dia suka yang manis, pedas, asin, atau mungkin ada rasa yang ia sukai gitu. Celine manis dan gak suka pedas. Dinda oh, gitu. Tapi apa ya? Apa baiknya brownies aja kali ya? Celine boleh. Dante yang ada di sekitar mereka juga kayak canggung. Dinda lalu menunjuk sebuah toko brownies. Dinda itu, di sana, ada. Dinda menggeret tangan Celine. Celine terpaksa ikut meski dia gak suka. Dante ikut mereka juga. Saat Dinda lagi asik milih-milih dan lihat-lihat di etalase toko kue, mereka bertemu Anjani. Jreng, Cutu, 1, INT, Rumah Dita. Siang Dita langsung pura-pura pulih dari sakit kepala dan nampak biasa aja, seperti orang sehat. Dita, aku gak apa-apa kok. Udah enakan tadi kayaknya sok aja deh para penagih itu datang dan bawain barang-barang kamu jadi aku pusing. Tapi udah enggak kok, sayang. Saka gak apa-apa. Dita, kita cek aja ya. Takutnya ada trauma atau apa. Sekalian ke Obigon, kan deketan tuh ruangannya. Dita, kamu kan udah gak punya uang Saka. Saka, kalau itu kamu gak usah khawatir. Aku bisa pinjem dulu ke Bona atau Tommy. Dita, gak usah. Istirahat di rumah aja. Untuk Objin nanti aku cek jadwal dulu ya. Objin aku tuh lumayan banyak pasiennya jadi harus book ketemu jauh-jauh hari. Saka, ya udah nanti kabarin aja ya kapan bisa ke Objin. Aku juga pengen lihat calon anak aku. Saka tersenyum sambil ngelus perut Dita. Dita agak risih, tapi dia juga tersenyum. Dita, iya, sayang. Cutu, 1, INT, kantor Ariana. Siang Sisil memberikan dokumen ke Ariana. Sisil, ini Bu. Laporan penjualan Ariana Glow untuk hari ini. Ariana, makasih Sil. Ariana ambil dokumen dan buka isinya sambil manggut-manggut. Sisil jadi kepo. Sisil, bukan sidang berikutnya sebentar lagi ya? Ibu udah siap. Ariana masih baca dokumennya sambil sesekali melingkari atau menyetabilo beberapa catatan di dokumen itu. Ariana, tenang saja, aku udah punya sesuatu kok untuk melawan Saka. Sisil, tapi emang keterlaluan banget ya. Pas Saka itu masak mau cerai malah menggugat harta gono gini. Kayaknya hanya alasan aja itu agar proses perceraiannya tertunda karena dia tidak mau bercerai dengan ibu. Sisil yakin itu, dia pasti nyesel banget mau ditinggalin sama Bu Ariana. Ariana lalu nutup dokumennya dan naruh dokumennya di meja. Ariana, yaitu konsekuensi. Setiap perbuatan, pasti ada balasannya kan. Dia selingkuhin saya untuk 2 kali. Ya masa sih saya mau balikan lagi. Saya juga harus bertahan buat bisa cerai dengan dia. Sisil mengangguk. Sisil, BTW Bu, rencana yang Ibu maksud tadi, buat ngelawan Pak Saka, apa ya Bu? Sisil jadi penasaran. Ariana, saya harus memastikan dulu ke pengacara sebelum membuka rencana saya itu. Nanti kamu juga tahu hasilnya kok Sil. Kamu doakan saja sidangnya lancar ya. Sisil, baik Bu, saya selalu ada di pihak Ibu kok. Ariana hanya mengangguk. Cutu, 1, INT, sebuah tempat. Siang Anjani langsung baik-baikin dan sangat ramah ke Dinda. Anjani, kamu lagi apa di sini? Dinda, ini tante. Mau beli kue, tapi bingung. Mau pilih yang mana? Kayaknya kuenya enak semua. Anjani, oh, buat kamu sendiri.
Dinda enggak kok, buat teman Dinda. Anjani saya pernah beli di sini dan yang rasa vanila enak banget, ada yang pakai kacang. Itu juga enak, best seller juga. Teman kamu pasti suka. Dante berusaha libatkan Selin dalam percakapan tapi Anjani tetap saja cuekin Selin. Dante Selin yang kasih ide cari kue buat temannya Dinda bu. Ya kancel, Selin mengangguk. Dinda iya, Selin yang kasih ide. Padahal sebelumnya aku tuh bingung banget loh mau kasih apa ke teman aku itu. Anjani kenapa gak nanya ke saya saja? Saya kan langsung bisa order buat kamu. Dinda ya, tadi kebetulan ketemu Selin. Anjani ya, kamu kan bisa SMS atau telepon saya, Dinda. Dinda gak enak dong tante. Tante kan orangnya sibuk. Veo, Selin lo pikir gue gak sibuk juga, Din. Anjani ya, sesibuk-sibuknya tante. Tante akan selalu usahakan bantuin kamu kok. Santai aja, anggap saya ibu kamu sendiri ya. Dinda tersenyum canggung. Sedangkan Dante sudah merasa gak nyaman dengan percakapan Dinda Anjani yang terkesan pilih kasih. Selama pembicaraan, Selin juga malas menanggapi Anjani dan memilih mainin kalung yang dia pakai, untuk kasih kode ke kalung liontin yang dipakai Anjani. Theo, Selin Bu Wiryo pasti was-was sama liontin yang sedang dia pakai. Selin menanggapi santai, Anjani Dinda yang nampak ngobrol akrab banget. Selin emang gak diajak ngomong tapi kasih kode ke Anjani bikin Anjani yang lihat jadi agak terganggu dan juga kesel. Theo, Anjani sebenarnya apa yang Selin ketahui tentang liontin yang saya pakai? Cewu, Anjani penasaran. Cutu, 1, INT, kantor Ariana, siang Intercut with 1, EXT, jalanan, siang Sisil sedang mikir dan kayak penasaran sendiri dengan ucapan Ariana. Sisil bukti apa ya yang Bu Ariana punyai? Ah, apapun itu semoga senjata ampuh untuk mematikan Pak Saka biar Bu Ariana bisa jadi single and happy lagi kayak gue. Sisil lalu sadar, Sisil gue kan udah nggak single ya. Sisil kayak kesenangan sendiri. Lalu dia tersenyum. Sisil telepon pacar Coki lagi apa ya sekarang? Sisil ambil HP-nya dan telepon Coki. INTERCUT with. Coki yang masih memperhatikan Galvin Riri nerima telepon dari Sisil. Sisil lo lagi apa, sayang? Coki bohong sambil terus namatin Galvin Riri. Coki gue lagi kerja dong, sayang. Sisil aku jadi ganggu dong. Coki enggak dong. Aku jadi semangat kerja kalau diteleponin sama kamu. Sisil lo ya, gombal. Coki tapi seneng kan? Sisil nampak tersipu. Sisil iya sih. Saat itu terlihat Galvin Riri mau pergi. Jadi Coki langsung buru-buru. Coki sayang, nanti aku telepon lagi ya. Gue baru sadar ada kerjaan yang urgen ini. Harus selesai sejam lagi. Coki langsung nutup telepon dan ngikutin Riri dan Galvin. Sisil yang awalnya happy jadi bingung. Sisil kerjaan apa sih kok sampai tutup telepon segala? Sisil lalu masukin HP-nya ke tas lalu pergi. Cutu, 1, INT, rumah Dita. Sore Saka lihat kaca jendela kena kotoran burung. Saka iya ada kotoran burung. Teriak ada lap di mana? Sayang. Dita yang sedang di kamarnya teriak. OS Dita lap di dapur. Saka ambil lap sembarangan lalu bersihkan kotoran burung. Belum selesai dia bersihkan kaca. Ada notifikasi ponsel ada email masuk. Jadi Saka taruh lap sembarang dan fokus baca email. Wajahnya lalu senang. Dia langsung ke Dita yang sedang berada di kamar. Saka Dit, aku barusan dapat email dari kenalan kamu itu. Dan katanya dia sudah terima resume aku dan semuanya tampak meyakinkan. Dita wah, ikut seneng dengernya. Selamat ya, sayang. Saka makasih ya. Ini juga berkat doa kamu kok. Dita mengangguk dan tersenyum. Saka oh, ya, ini aku juga dikirimi kontrak kerja untuk aku cek terlebih dahulu kemudian aku kirim kembali ke mereka dengan tanda tangan basah. Dita ya udah, tanda tangan aja, Saka, biar bisa cepat diproses. Saka iya, aku mau print, tapi aku kok nggak lihat printer ya, kamu pindahin ya. Dita jawab dengan santai. Dita oh iya lupa, kan printer diambil penagih hutang. Saka printer juga. Dita hanya mengangguk. Saka jadi bingung dan mengegerutu sendiri. Saka duh gimana ya, mau kerja, tapi modal kerjanya gak ada semua. Aku harus beli laptop baru, dan sekarang mungkin printer baru. Mana duit udah habis lagi. Aduh, gimana ini nampak Saka jadi kesel sendiri. Dita yang lihat Saka kesal jadi senyum-senyum sendiri. Veo, Dita syukurin kamu. Tapi ini bukan titik terendah kamu. Saka, tinggal tunggu aja. Aku ninggalin kamu. Ariana juga.
Abis udah harapan kamu buat hidup. Cewu, Dita smirk. Saka langsung izin pergi. Saka ya udah sayang. Kamu istirahat aja. Aku mau keluar dulu. Mau ngeprint. Dita oke sayang. Saka pergi. Dita langsung lega. Cutu 21. INT. Sebuah tempat. Sore tampak Dinda, Anjani, Selin dan Dante sudah selesai belanja. Dinda membawa beberapa bingkisan di tangannya dan kelihatan senang. Dinda makasih loh, Tante, Selin. Dante udah nemenin aku belanja. Pasti Ariana seneng deh. Anjani tampak penasaran. Anjani loh, ini buat Ariana. Dinda mengangguk dan senyum. Dinda iya, Tan, ini semua buat Ariana. Aku mau nginep ke sana jadi bingung mau bawain apa buat Ariana. Anjani mengangguk sambil senyum. Anjani oh mau ke tempat Ariana. Dinda mengangguk dan tersenyum. Dinda iya, Tante Theo Anjani oh Dinda. Ternyata dekat sama Ariana rupanya. Dinda kalau gitu Dinda duluan ya. Tan, Cel, Dante. See you, Dante iya. Hati-hati ya Din. Dinda melambai dengan wajah ceria. Saat Dinda sudah pergi, Anjani memandang Selin dan Dante. Anjani Dante, tolong belikan saya minuman sebentar. Dante memandang curiga, sementara Anjani menatap Selin yang masih kasih kode pegang sentuh liontin dia. Selin mengangguk ke Dante dan akhirnya Dante pergi meninggalkan Anjani dan Selin berdua saja dengan cemas. Cutu 22, EXT. Sebuah tempat, sore tampak Ariana dan Yuna jalan keluar dari suatu tempat dan baru selesai bertemu dengan pengacara. Yuna dan Ariana kelihatan happy. Yuna gue yakin sih dengan bukti baru ini lo bisa membuat hakim berpihak ke Lorin. Ariana iya semoga. Ya, Yun. Gue berharap banget sama bukti ini. Jeda oh iya temenin gue nyari rental dulu yuk ada dokumen yang harus diprint dan fotokopi nih. Yuna gak di kantor aja. Ariana sekalianlah di sekitar sini aja. Soalnya abis ini kita langsung ke rumah. Jadi nggak perlu balik kantor gue lagi. Yuna mengangguk paham. Yuna oh ya udah oke. Let's go kita ke rental terdekat. Jeda itu di sana bisa deh. Yuna menunjuk satu tempat yang gak terlalu jauh sama mereka. Sesuaikan. Keduanya pun berjalan mendekati tempat itu. Yuna tiba-tiba berhenti dan tampak teringat sesuatu. Yuna Rin, lo duluan deh ke sana nanti gue susul. Gue mau nelpon dulu. Ariana oke. Gue duluan ya. Ariana jalan menuju rental in slow-mo. Kamera ceng fokus ada Saka di tempat rental itu. Tension paralel with 23. EXT. Jalanan. Sore tampak Yuna tengah menelpon dengan posisi membelakangi lokasi rental yang mau dia tuju. Yuna intinya semuanya oke. Vin. Bukti terbaru ini diharapkan bisa membuat hakim nanti memihak Ariana dan mengabulkan permohonan gugatan cerai Ariana. OSDALVIN bagus kalau begitu. Makasih ya Yun lo udah update ke gue. Yuna senyum dan mengangguk. Yuna ya karena sekarang cuma ada kita berdua Vin yang bisa support Arin full. Makanya gue terus update gini. OSDALVIN iya. Yun apapun yang terjadi kita harus pastiin Ariana pisah dengan Saka. Jeda lo lagi di mana? Yuna gak jauh dari tempat ketemuan sama pengacara tadi. Ariana mau fotokopi sesuatu dulu sebelum balik. OSDALVIN oh di sana. Oke ya udah. Keep update ya Yun.